tidak bisa lagi disebut sebagai hanya perjalanan ilmiah, melainkan awal dari kolonisasi, kehadiran manusia yang berkelanjutan di luar angkasa. Dalam konteks program Artemis, batas antara keduanya mulai menjadi kabur. Narasi yang disampaikan ke publik memang masih menggunakan istilah eksplorasi, tetapi arah pengembangannya justru menunjukkan kalau mereka ingin membangun sesuatu yang lebih permanen. Rencana pembangunan habitat di bulan menjadi salah satu indikator paling jelas dari pergeseran ini. Melalui konsep Artemis Base Camp, NASA tidak hanya merencanakan kunjungan singkat, tetapi juga keberadaan manusia yang berulang dan semakin lama di permukaan bulan. Dalam tahap awal, astronot memang hanya akan tinggal selama beberapa hari, namun seiring waktu durasi tersebut ditargetkan meningkat hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dengan fasilitas tempat tinggal, kendaraan eksplorasi, dan sistem pendukung kehidupan yang terus dikembangkan. Ini tidak bisa lagi disebut sebagai hanya perjalanan ilmiah, melainkan awal dari kolonisasi, kehadiran manusia yang berkelanjutan di luar angkasa. Lebih jauh lagi, sistem logistik yang dirancang juga mencerminkan ambisi jangka panjang NASA. Program Artemis ini memang tampaknya tidak berdiri sendiri sebagai misi tunggal, tetapi sebagai rangkaian operasi berulang yang melibatkan pengiriman kargo, suplai, dan teknologi secara berkala. Infrastruktur ini menciptakan pola yang menyerupai rantai pasok, mirip dengan bagaimana manusia membangun jaringan distribusi dalam ekspansi wilayah di bumi. Bahkan, tujuan akhirnya bukan hanya mempertahankan keberadaan manusia di bulan, tetapi juga menjadikannya sebagai titik transit untuk misi yang lebih jauh, seperti menuju Mars. Ini artinya, bulan diposisikan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai basis operasional. Lebih jauh lagi, eksplorasi sumber daya pun menjadi elemen yang semakin menegaskan arah kolonisasi tersebut. Penelitian dan misi robotik seperti Viper dirancang untuk mencari dan memetakan keberadaan air es di kutub selatan bulan yang dapat diolah menjadi air minum, oksigen, bahkan bahan bakar roket. Selain itu, terdapat pula potensi eksploitasi mineral dan elemen seperti helium-3 yang dianggap bernilai tinggi untuk energi masa depan. Ketika sebuah wilayah mulai dipelajari bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga untuk dimanfaatkan dan diekstraksi sumber dayanya, maka eksplorasi telah melampaui batasnya dan memasuki ranah penguasaan.